Bayangkan ini, Anda duduk di teras rumah impian Anda. Angin sepoi-sepoi membelai wajah sembari matahari terbenam di balik pegunungan. Anda tersenyum karena properti ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini adalah aset yang nilainya terus bertumbuh. Tapi bagaimana Anda sampai di sini? Mungkin 5 tahun lalu Anda masih ragu. Guncangan ekonomi, pandemi, dan ketidakpastian pasar membuat investasi terasa menakutkan. Di 2025, dunia properti telah berubah drastis. Dan hari ini, saya akan membawa Anda menyusuri jalan cerita itu. Mari kita mulai dari awal. Investasi properti bukan lagi tentang membeli tanah dan menunggu. Di era digital, ini adalah permainan data, strategi, dan adaptasi. Contohnya, tahukah Anda bahwa di 2023, 80% pembeli properti di Asia Tenggara menggunakan virtual reality untuk survei lokasi? Atau bahwa kota-kota kecil seperti Batam dan Malang mulai menjadi primadona investor karena kebijakan pemerintah tentang ibu kota baru? Ini hanyalah puncak gunung es. Pada 2021, McKinsey merilis laporan yang mengejutkan. Mereka memprediksi bahwa di 2025, properti hijau akan memiliki nilai jual 25% lebih tinggi daripada properti konvensional. Apa artinya? Investor yang paham tren keberlanjutan akan mendominasi pasar. Tapi bagaimana cara memulainya? Jawabannya ada pada 3 pilar: lokasi, teknologi, dan regulasi. Mari kita bicara tentang lokasi. Selama ini, Jakarta dan Surabaya selalu jadi pusat perhatian. Tapi di 2025, kota-kota dengan akses infrastruktur massal seperti LRT dan tol laut justru meroket. Contohnya, Makassar. Dengan proyek pelabuhan internasionalnya, harga tanah di sana naik 300% dalam 5 tahun terakhir. Fakta ini jarang diungkap media arus utama. Kuncinya adalah memantau dokumen perencanaan pemerintah daerah. Lalu, teknologi. Platform crowdfunding properti seperti LandX dan Collab sudah mengubah cara orang berinvestasi. Anda bisa memiliki sebagian dari apartemen mewah hanya dengan 10 juta rupiah. Tapi hati-hati. Di 2024, Bapepti menutup 4 platform serupa karena praktik ilegal. Selalu teliti izin dan portofolio mereka sebelum memutuskan. Terakhir, regulasi. Pemerintah Indonesia sedang menyiapkan insentif pajak untuk properti ramah lingkungan. Rumah dengan panel surya dan sistem daur ulang air akan dapat potongan PBB hingga 15%. Ini adalah peluang emas untuk memilih aset yang tepat. Tapi tunggu, apa yang terjadi jika Anda tidak punya modal besar? Disinilah cerita menarik dimulai. Seorang ibu rumah tangga di Bandung mulai dengan menyewakan kamar kos di rumahnya. 2 tahun kemudian, ia memiliki 3 unit properti senilai 2 miliar rupiah. Rahasia: memanfaatkan platform sewa jangka pendek dan membangun jaringan pemasaran digital. Namun, bukan berarti semua cerita berakhir bahagia. Di 2022, seorang investor kehilangan 1 miliar rupiah karena gegabah membeli tanah di area rawan banjir. Inilah mengapa riset mendalam adalah nyawa dari investasi properti. Gunakan tools seperti Google Earth untuk memeriksa historis genangan air. Atau hubungi ahli geologi lokal untuk memahami struktur tanah. Di episode selanjutnya, kita akan mengulik lebih dalam tentang lokasi tersembunyi yang akan melejit di 2025. Anda akan tahu kota mana yang diprediksi para analis sebagai New Bali dan bagaimana cara mengidentifikasi area berpotensi sebelum harganya melambung. Sebelum kita tutup, ingat, setiap investor sukses pernah menjadi pemula.
Yang membedakan adalah keberanian untuk memulai dan kecerdasan untuk belajar. Pernah dengar tentang desa wisata Tembe di Yogyakarta? 10 tahun lalu, tanah di sana dihargai 10 juta rupiah per meter. Kini nilainya mencapai 200 juta rupiah per meter. Apa yang terjadi? Jawabannya ada pada kombinasi kebijakan pariwisata dan pembangunan infrastruktur tersembunyi. Di 2025, pola serupa akan terulang di lokasi-lokasi tak terduga. Tapi bagaimana cara menemukannya sebelum terlambat? Mari kita ambil contoh Kepulauan Morotai di Maluku Utara. Di 2023, pemerintah mengumumkan proyek kawasan ekonomi khusus maritim senilai 50 triliun rupiah. Tak banyak yang tahu, lahan di pesisir pulau itu masih terjangkau. Padahal dalam 2 tahun, harga per meter sudah naik 150%. Kunci menemukan lokasi seperti ini adalah mempelajari dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah. Biasanya tersedia gratis di situs web pemerintah kabupaten. Tapi lokasi saja tidak cukup. Anda harus paham tren demografi. Contohnya, di 2024, BPS merilis data menarik. 57% generasi Z di Indonesia lebih memilih tinggal di kota dengan populasi di bawah 1 juta jiwa. Alasannya, polusi rendah dan gaya hidup slow living. Ini menjelaskan mengapa kota seperti Salatiga dan Singaraja mulai ramai permintaan. Lalu, bagaimana cara memprediksi kenaikan harga? Coba perhatikan proyek infrastruktur tahap kedua. Misalnya, Tol Trans Sumatera. Fase pertama selesai di 2022, memicu kenaikan harga tanah di sepanjang jalur. Tapi lonjakan tertinggi justru terjadi di fase kedua. Mengapa? Karena aksesibilitas sudah terbukti dan investor besar mulai masuk. Salah satu trik yang jarang diungkap adalah zona penyangga ibu kota. Ketika Nusantara dikembangkan, bukan hanya tanah di Kalimantan Timur yang meroket. Daerah di sekitarnya seperti Balikpapan dan Samarinda juga ikut terdongkrak. Bahkan lahan di Kabupaten Pasir yang berjarak 100 km dari ibu kota baru naik 300%. Ini karena kebutuhan logistik dan hunian pekerja proyek. Tapi hati-hati dengan gelembung harga. Di 2023, harga tanah di kawasan dekat Bandara Internasional Jawa Barat melonjak tak wajar. Investor ramai-ramai membeli, tapi proyek bandara ternyata tertunda. Hasilnya, banyak yang terjebak likuidasi dengan kerugian hingga 40%. Selalu verifikasi progres fisik proyek sebelum investasi. Sekarang, mari kita bicara tentang New Bali yang dijanjikan. Para analis menyebut Labuan Bajo sebagai kandidat utama. Tapi ada satu lokasi lebih mengejutkan, Pulau Sabu di Nusa Tenggara Timur. Di 2024, pemerintah mulai membangun pelabuhan internasional dan bandara berstandar internasional di sana. Harga tanah di pesisirnya masih di bawah 5 juta rupiah per meter. Bandar udara ini direncanakan selesai di 2026. Artinya, 2025 adalah waktu terakhir untuk masuk sebelum harga meledak. Namun, jangan hanya fokus pada wilayah baru. Kota tua seperti Semarang menyimpan peluang unik. Kawasan kota lama yang direvitalisasi telah meningkatkan harga properti sekitarnya sebesar 25% per tahun. Tren serupa terjadi di Surabaya dengan proyek Surabaya Heritage. Investasi di kawasan bersejarah membutuhkan keahlian khusus. Tapi imbal hasilnya bisa mencapai 30% dalam 3 tahun. Di akhir episode ini, saya beri satu rahasia. Gunakan Google Trends untuk melacak kata kunci seperti sewa apartemen atau tanah murah.
Daerah dengan lonjakan pencarian 500% dalam 3 bulan berpotensi menjadi hotspot. Di 2024, teknik ini berhasil memprediksi kenaikan harga di Lombok Utara. Pernahkah Anda membayangkan membeli properti hanya dengan sekali klik? Atau memprediksi kenaikan harga tanah menggunakan kecerdasan buatan? Di 2025, ini bukan lagi mimpi. Dunia properti sedang mengalami disrupsi teknologi yang belum pernah terjadi. Mari kita telusuri inovasi yang akan mengubah cara Anda berinvestasi. Dimulai dari blockchain. Teknologi ini tidak hanya untuk cryptocurrency. Di 2023, Kementerian ATR BPN mulai menguji sistem sertifikat tanah berbasis blockchain. Tujuannya menghilangkan pemalsuan sertifikat dan sengketa lahan. Hasilnya, di 2024, kasus sengketa tanah turun 30% di daerah pilot project. Investor kini bisa memverifikasi kepemilikan properti dalam hitungan detik. Tapi blockchain hanyalah permulaan. Platform seperti Property Chain menggunakan smart contract untuk transaksi tanpa notaris. Anda bisa membeli tanah dari luar negeri. Pembayaran langsung cair saat semua syarat terpenuhi. Namun, ada cerita pilu. Di 2024, seorang investor kehilangan 2 miliar rupiah karena tertipu smart contract palsu. Selalu pastikan platform teregulasi oleh OJK atau lembaga terkait. Sekarang, mari bicara tentang drone mapping. Perusahaan survei tanah kini menggunakan drone beresolusi 80 megapiksel. Mereka bisa mendeteksi pergeseran tanah hingga sentimeter. Contoh nyata di kawasan Ciliwung, Jakarta. Dengan data drone, investor tahu persis area rawan banjir yang harus dihindari. Bahkan, ada yang menawarkan layanan prediksi erosi untuk properti di daerah pegunungan. Tapi teknologi paling menggemparkan datang dari dunia virtual reality. Di 2024, startup asal Bandung membuat terobosan. Mereka mengembangkan Digital Twin City untuk seluruh kawasan IKN Nusantara. Anda bisa berjalan-jalan virtual di ibu kota baru, melihat tata ruang, fasilitas publik, bahkan memprediksi kepadatan penduduk tahun 2030. Investor menggunakan ini untuk memilih lokasi strategis sebelum fisiknya dibangun. Jangan lupakan peran artificial intelligence. Aplikasi seperti PropAI mampu menganalisis 20.000 data pasar per detik. Mulai dari fluktuasi harga, tren kriminalitas, hingga pola migrasi penduduk. Di 2024, sistem ini memprediksi kenaikan harga 300% di kawasan sekitar Bendungan Gede di Jawa Barat. Prediksi itu terbukti setelah pengumuman proyek PLTA senilai 10 triliun rupiah. Tapi bagaimana dengan properti yang sudah ada? Disinilah Internet of Things, IoT, berperan. Gedung-gedung baru kini dipasangi sensor cerdas. Anda bisa memantau konsumsi listrik, kelembaban udara, hingga tingkat kepuasan penyewa secara real time. Sebuah apartemen di Surabaya berhasil menaikkan harga sewa 20%. Caranya, memamerkan data bahwa hunian mereka 50% lebih hemat energi dibandingkan kompetitor. Namun ada sisi gelap yang harus diwaspadai. Di 2023, kasus peretasan data properti meningkat 70%. Peretas menjual informasi kepemilikan tanah ke pihak tak bertanggung jawab. Solusinya, perusahaan seperti SecureLand menawarkan layanan keamanan siber khusus portofolio properti. Mereka menggunakan enkripsi kuantum yang belum bisa ditembus hingga hari ini. Di akhir episode, mari kita simak kisah inspiratif. Seorang petani di Sukabumi berhasil menjual tanah warisan dengan harga 10 kali lipat.
Rahasianya? Ia menggunakan aplikasi AR (Augmented Reality) untuk menunjukkan potensi lahan. Pembeli asal Singapura melihat visualisasi kebun buah modern di atas lahannya. Transaksi selesai dalam 3 hari. Teknologi memang membuka ribuan pintu. Tapi ingat, mesin canggih tak bisa menggantikan intuisi manusia. Anda mungkin sudah punya properti pertama, atau bahkan ketiga. Tapi tahukah Anda bahwa 80% investor gagal di tahun kelima? Penyebab utamanya bukan kurang modal, tapi salah kelola risiko. Kisah ini akan mengubah cara Anda memandang portofolio properti. Mari kita mulai dengan prinsip dasar, diversifikasi. Tapi bukan sekadar membeli beberapa jenis properti. Seorang investor di Medan punya strategi unik. Ia membeli 1 ruko di pusat kota, 1 tanah kosong di dekat bandara, dan 1 apartemen di kawasan hijau. Ketika pandemi 2020 menghantam sektor retail, rukonya sepi. Tapi tanah dekat bandara naik 200% karena proyek logistik. Apartemennya tetap laku karena tren work from home. Inilah kekuatan diversifikasi geografis dan segmentasi pasar. Tapi bagaimana jika dana terbatas? Jawabannya ada pada REITs, Real Estate Investment Trust. Di 2024, OJK meluncurkan platform REITs syariah pertama. Anda bisa memiliki saham di mall, rumah sakit, atau gudang logistik. Imbal hasilnya sekitar 7 hingga 12% per tahun. Tapi hati-hati, REITs peka terhadap suku bunga. Selalu alokasikan maksimal 30% portofolio Anda di sini. Sekarang, mari bicara tentang mitigasi risiko ekstrim. Di 2023, gempa berkekuatan 7,5 skala Richter mengguncang Sulawesi. Investor yang punya properti di Palu kehilangan segalanya. Tapi seorang wanita di Mamuju justru untung besar. Rahasianya? Asuransi gempa dengan klausul business interruption. Dia tidak hanya mendapat ganti rugi kerusakan, tapi juga kompensasi pendapatan sewa selama properti diperbaiki. Namun, asuransi saja tak cukup. Di 2025, risiko baru muncul, perubahan regulasi mendadak. Contohnya, Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2024. Aturan ini melarang pembangunan properti di atas lahan dengan cadangan mineral strategis. Banyak investor terkejut ketika tanah mereka tiba-tiba masuk zona larang bangun. Solusinya? Selalu lakukan due diligence hukum ekstra. Bayar ahli geologi untuk mengambil sampel tanah sebelum membeli. Lalu, bagaimana dengan risiko likuiditas? Properti bukan aset yang mudah dicairkan. Tapi di Bali, seorang investor kreatif menemukan solusi. Ia membuat sistem crowd ownership untuk villa mewahnya. 100 investor kecil masing-masing membeli 1% kepemilikan. Platform khusus mengatur pembagian keuntungan sewa. Ketika satu investor ingin keluar, dia bisa menjual sahamnya di pasar sekunder. Inovasi ini mengurangi tekanan likuiditas tanpa harus menjual properti. Tapi portofolio kuat juga butuh strategi ekspansi. Di 2024, grup properti ternama di Indonesia membocorkan rahasia. Mereka selalu mengalokasikan 20% keuntungan ke dana darurat properti. Dana ini digunakan saat ada pelasan diskon besar-besaran akibat krisis. Contohnya, di awal 2025, mereka membeli 1 gedung perkantoran di Jakarta dengan harga 40% di bawah pasar. Pemilik sebelumnya terdesak butuh likuiditas cepat. Satu lagi trik dari pakar, reverse mortgage. Skema ini memungkinkan Anda mendapat dana dari properti tanpa menjualnya.
bank akan memberikan tunai bulanan dan properti tetap milik Anda hingga meninggal. Di 2025, Bank Nasional Indonesia meluncurkan produk ini khusus untuk pensiunan. Tapi waspadai bunga akumulatif yang bisa menggerus nilai warisan. Di balik semua strategi ini ada satu prinsip emas. Portofolio properti harus seperti ekosistem, saling mendukung. Contoh nyata, pengembang di Surakarta membangun apartemen, mall, dan klinik kesehatan dalam satu kawasan. Penghuni apartemen jadi penyewa tetap mall dan klinik. Nilai properti di sana naik rata-rata 18% per tahun. Tapi jangan lupakan exit strategi. Seorang investor legendaris pernah berkata, beli properti saat darah mengalir di jalanan, jual saat semua orang sibuk membicarakan kenaikan harga. Di 2025, indikatornya adalah pemberitaan media. Jika lebih dari 3 portal berita membahas booming properti, saatnya mempertimbangkan realisasi keuntungan. Ini dia puncak perjalanan kita. Sebuah kisah tentang seorang ibu 3 anak asal Bogor. Di usia 39 tahun, ia sudah pensiun dari pekerjaannya. Penghasilan pasifnya dari properti mencapai 300 juta rupiah per bulan. Bagaimana caranya? Mari kita rekonstruksi strateginya langkah demi langkah. Dimulai di 2018, ia menjual satu-satunya rumahnya di Depok seharga 1 miliar rupiah. Uang itu dipakai sebagai uang muka 3 unit rumah tapak di kawasan Sentul. Dia sewa masing-masing dengan harga 6 juta rupiah per bulan. 2 tahun kemudian, nilai rumah-rumah itu naik 50%. Ia melakukan cash out refinancing untuk membeli 2 unit lagi. Tapi kunci sebenarnya ada di 2022. Ketika semua orang panik menjual properti akibat kenaikan suku bunga, ia justru membeli satu ruko di kawasan Bogor Barat yang terdistres. Harganya hanya 400 juta rupiah, separuh dari nilai pasaran. Setelah renovasi, ruko itu disewakan ke usaha kopi kekinian. Pendapatan sewanya melonjak dari 10 juta menjadi 25 juta rupiah per bulan. Namun, cerita ini bukan tentang keberuntungan. Ada formula matematis di baliknya. Setiap penghasilan sewa, ia alokasikan 40% untuk cicilan KPR, 30% untuk dana perawatan properti, 20% untuk investasi baru, 10% untuk asuransi, dan pajak. Di 2024, ia mencapai titik balik. Total pendapatan sewanya melebihi pengeluaran bulanan. Tapi ia tak berhenti. Dengan bantuan konsultan pajak, ia mengoptimalkan insentif PPh final properti. Penghematan pajaknya mencapai 120 juta rupiah per tahun. Lalu, bagaimana dengan likuiditas? Disinilah seni mengelola cash flow bermain. Ia membuat sistem lumbung properti. Setiap properti yang sudah bebas KPR dijadikan jaminan untuk pinjaman bunga rendah. Dana itu diputar ke pembelian properti baru. Dengan cara ini, portofolionya tumbuh eksponensial tanpa modal segar. Tapi kisah sukses ini punya babak gelap. Di 2023, penyewa rukonya kabur meninggalkan utang 6 bulan. Daripada menyerah, ia mengubah krisis jadi peluang. Ruko itu dirombak jadi coworking space dengan konsep hijau. Biaya renovasi 200 juta rupiah terbayar dalam 10 bulan. Kini, tempat itu jadi ikon kreatif muda Bogor. Sekarang, mari kita bicara angka. Untuk mencapai kebebasan finansial di 2025, Anda perlu portofolio properti dengan yield bersih 8% per tahun. Dan nilai portofolio 20 kali lipat dari pengeluaran tahunan. Contoh, jika butuh 600 juta rupiah per tahun,
portofolio properti harus bernilai 12 miliar rupiah. Tapi jangan khawatir, ini bisa dicapai bertahap. Mulailah dengan properti mikro. Kos-kosan kamar mini di jalur transportasi massal atau tiny house di daerah wisata. Di 2025, kos-kosan pot dengan kamar 3 meter persegi di dekat stasiun MRT Jakarta bisa menghasilkan yield 12% per tahun. Kunci terakhir, otomatisasi. Ibu Bogor ini menggunakan 7 aplikasi berbeda. Mulai dari pengelola sewa otomatis hingga pemantauan sensor kelembaban properti. 1 jam per minggu cukup untuk mengelola 15 properti. Sisanya waktunya dipakai untuk keluarga dan kursus sertifikasi properti internasional. Di akhir kisah ada pesan penting. Kebebasan finansial bukan tentang jumlah properti, tapi tentang merancang sistem yang bekerja tanpa Anda. Di 2025, alat dan ilmunya sudah tersedia. Tinggal satu pertanyaan, apakah Anda mau mulai hari ini? Jadilah bagian dari komunitas pembelajar kami. Tekan tombol subscribe dan like. Setiap dukungan Anda adalah bensin untuk episode-episode mendatang. Ingat, properti bukan sekadar batu dan semen, tapi tentang membangun warisan, mencipta kebebasan, dan menulis kisah hidup yang tak terikat waktu.